Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 34. Qala al-musannif rahimahullah, penulis mengatakan al-ammu, tentang lafaz am, atau sering kita terjemahkan dengan umum. Ta'rifuhu, definisinya, al-amu lughatan asy-syamilu. Al-am secara bahasa artinya asy-syamil, sesuatu yang mencakup secara keseluruhan. Istilahan, secara istilah, al-lafdzul mustaghriqu li jami'i afradihi bil hasrin. Al-am adalah lafaz yang mencakup semua anggota himpunan tanpa pembatasan. Sekali lagi, al-am adalah lafaz yang mencakup semua anggota himpunan tanpa pembatasan. Maka kita lihat di sini, al-am itu al-lafzu, lafaz. Sedangkan al-umum itu adalah makna. Jadi bedakan antara am dengan umum. Am itu lafadznya, umum itu makna yang dihasilkannya. Walaupun terkadang lafadz am juga disebut dengan lafadz umum. Mithlu, contoh penggunaan lafadz am. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, sungguh mereka berada di dalam kenikmatan. Dan surat Al-Infitar ayat 13 dan juga surat Al-Mutaffifin ayat 22. Di sini kita lihat ada lafaz al-abrara. Lafaz al-abrara ini termasuk lafaz am, karena dia diawali dengan alif lam al-istighraqiyah namanya. Alif lam al-istighraqiyah, yang mana alif lam al-istighraqiyah menunjukkan lafaz am atau menunjukkan makna umum. Sehingga maknanya, sesungguhnya semua orang yang baik, semua orang yang bertakwa tanpa terkecuali, sungguh mereka berada dalam kenikmatan. Fakharaja biqaulina al-mustaghriqu li jami'i afradihi ma la yatanawalu illa wahidan. Dalam definisi di atas, pada perkataan al-mustaghriqu li jami'i afradihi, yang mencakup semua anggota himpunan, sehingga tidak termasuk di dalamnya ma la yatanawalu illa wahidan, lafaz yang tidak mencakup kecuali satu anggota saja. Lafaz yang hanya mencakup satu anggota saja, makanya bukan lafaz am. Contohnya kal-alami, contohnya seperti nama. Contoh kalau kita katakan Ahmad bin Hanbal, maka lafaz ini merujuk pada satu orang yang tertentu. Contoh penggunaannya misalnya Ahmad bin Hanbal telah menulis kitab. Maka kita bisa pahami bahwasanya dari perkataan ini, yang menulis kitab hanya satu orang, bukan banyak orang atau bukan seluruh ulama. Maka semua lafaz yang menunjukkan nama itu lafaz yang bukan am, tidak menghasilkan makna umum. Contoh yang lain, wan nakirati fi siyaqil itsbati. Lafaz nakirah dalam konteks penetapan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh.
Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabatin, maka kafarahnya adalah membebaskan seorang budak. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ketiga. Di sini kita lihat ada lafaz nakirah, yaitu raqabatin, artinya budak, dan dia dalam konteks penetapan, bukan dalam konteks negasi atau peniadaan. Sehingga lafaz raqabatin di sini tidak bermakna umum, tapi bermakna satu budak. Fatahrir raqabatin, membebaskan satu budak, bukan membebaskan semua budak. Yang mana ayat ini bicara tentang kafarah untuk orang yang melakukan zihar kepada istrinya. Sehingga kewajiban dia adalah membebaskan satu budak jika ingin membatalkan ziharnya, bukan membebaskan semua budak. Li'annaha la tatanawalu jami'al afradi ala wajhi syumuli. Karena lafaz raqabatin dalam ayat ini tidak mencakup semua anggota budak. Bukan berarti harus membebaskan semua budak yang ada seluruh dunia. Wa innama tatanawalu wahidan ghair muayyanin. Namun lafaz raqabatin dalam ayat tersebut hanya mencakup satu orang budak. Namun memang budak yang tidak tertentu. Budak mana saja silakan, tapi satu, bukan semua. Wa kharaja bi qaulina bila hasrin ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasri. Dalam definisi di atas, perkataan bila hasrin, tanpa batasan, maka tidak tercakup di dalamnya lafaz yang mencakup semua anggota himpunan, tapi dengan adanya pembatasan. Contoh ke asma'il adadi, seperti isim-isim bilangan. Misalnya mi'atun, 100. Dalam kata-kata 100, maka yang tercakup banyak, tapi ada batasannya. Batasannya 100 anggota. Wa alfun, atau contoh yang kedua alfun, artinya 1000. Yang tercakup banyak, tapi ada batasannya, yaitu 1000. Maka 100, 1000, 10.000, 500, ini bukan lafaz am. Wa nahwuhuma, dan semisalnya. Kemudian siyagul umumi, sirah-sirah dari umum, atau sirah-sirah dari am. Siyagul umumi sab'un. Sirah dari umum ada 7. Yang pertama, ma dalla 'alal umumi bimadatihi. Semua kata yang menunjukkan kepada makna umum dengan sendirinya. Misal contohnya kullu. Kullu artinya semua. Maka kata ini sudah menunjukkan makna umum dengan sendirinya. Wa jami'u. Demikian juga kata jami'u artinya semua. Wa kafatu. Demikian juga kata-kata kafatu, yang artinya semua. Wa qatibatan wa ammatan. Demikian juga kata-kata qatibatan dan ammatan, yang artinya adalah seluruhnya. Kata-kata ini semuanya menunjukkan kepada makna umum dengan sendirinya. Kaqaulihi ta'ala, contoh penerapannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Surat Al-Qamar ayat 49. Di sini ada kata-kata kulla syai'in, sehingga menghasilkan makna umum, segala sesuatu tanpa terkecuali, maka Allah ciptakan dengan
takdirnya. Sigha umumnya kedua adalah asma'us syarti, isim-isim syarat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, man amila salihan falinafsih, barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, maka itu sejatinya untuk dirinya sendiri. Surat Al-Jathiyah ayat ke-15. Perhatikan di sini ada kata-kata man. Kata-kata man termasuk isim syarat. Maka menunjukkan makna umum, siapa saja, tanpa terkecuali laki-laki, perempuan, anak muda, orang tua, orang miskin, orang kaya, orang yang baru masuk Islam atau yang sudah lama, orang awam, orang berilmu. Kalau dia mengamalkan amalan soleh, maka kemaslahatannya, keuntungannya sejatinya untuk diri dia sendiri. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala katakan, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Maka kemanapun kalian berpaling, maka di sanalah wajah Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Di sini ada kata-kata ainama yang termasuk isim syarat. Ayat ini maksudnya adalah ketika seseorang itu safar dan dia naik kendaraan, kemudian dia sholat di atas kendaraannya, maka kemanapun kendaraannya berpaling, sholatnya tetap sah. Kemudian yang ketiga, asma'ul istifhami, isim-isim istifham atau kata tanya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang mendatangkan kepada kalian air yang deras. Dalam surat Al-Mulk ayat 30. Di sini ada kata-kata man, siapa, siapakah, masuk isim istifham, kata tanya, sehingga bermakna umum. Siapakah di antara makhluk seluruhnya yang bisa mendatangkan air yang deras untuk diminum oleh kita, oleh manusia? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, adakah di antara makhluk yang bisa menciptakan air, mendatangkan hujan dari seluruh makhluk secara umum? Apakah ada yang bisa demikian? Tentu jawabannya tidak ada. Hingga kata para ulama, ayat ini termasuk istifham ingkari. Pertanyaan namun maksudnya untuk mengingkari. Allah ingin katakan bahwasanya tidak ada di antara makhluk yang bisa mendatangkan air atau mendatangkan hujan. Hanya Allah semata yang bisa. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala katakan, "Madza ajabatumul mursalin?" Apa jawaban kalian terhadap dakwahnya para rasul? Surat Al-Qasas ayat 65. Di sini ada kata-kata madza yang termasuk isim istifham, kata tanya, yang artinya apa? Apa jawaban kalian? Sehingga di sini bermakna umum. Dari semua ajaran para rasul, apa jawaban kita? Itu akan ditanyakan kelak di akhirat pada kita. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, fa aina tadhhabun, maka kemanakah kalian akan pergi? Perhatikan di sini ada kata-kata aina, artinya di mana atau kemana, sehingga maknanya adalah kalian kemanakan akal kalian. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, fa aina tadhhabu uqulakum, kemana perginya akal kalian, sehingga kalian mendustakan ayat-ayat Allah dan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya kalian palingkan kemana akal kalian? Apakah kepada hawa nafsu? Apakah kepada teori-teori filsafat? Ataukah kepada taklid buta? Atau kemana? Pertanyaan ini bermakna umum, aina. Kemudian sighah umum yang keempat adalah al-asma'u al-mausulatu. Isim-isim mausul atau kata sambung. Kaqaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang datang dengan kejujuran, dengan kebenaran, dan dia membenarkan kebenaran, merekalah orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zumar ayat 33. Perhatikan di sini ada kata-kata alladzi. Alladzi itu masuk isim mausul, kata sambung. Orang-orang yang. Maka ini menunjukkan umum. Semua orang yang dia di atas kebenaran, dia jujur dan dia membenarkan Al-Quran dan As-Sunnah, membenarkan kebenaran, maka merekalah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menaati kami, menaati Allah, maka akan kami berikan mereka hidayah kepada jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Perhatikan di sini ada kata-kata alladzina, orang-orang yang. Sehingga di sini bermakna umum, semua orang yang bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Maka hidayah itu diusahakan, diupayakan, bukan ditunggu. Ketika sudah diupayakan dengan sungguh-sungguh, baru Allah kasih hidayah. Kemudian ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Sesungguhnya pada hal itu pada ayat-ayat Allah, terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nazi'at ayat 26. Perhatikan di sini ada kata-kata man, liman. Yang mana man di sini termasuk isim mausul. Menunjukkan bahwasanya secara umum orang yang takut kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan manfaat, mendapatkan ibrah, pelajaran dari ayat-ayat Allah. Kemudian yang terakhir Allah Ta'ala katakan, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Dan milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Surat Ali Imran ayat 129. Perhatikan di sini ada ma fis samawati, dan ada lagi ma yang kedua, ma fil ardi. Yang mana ma di sini termasuk isim mausul, menunjukkan makna umum. Artinya secara umum semua, tanpa terkecuali yang ada di langit, dan secara umum semua tanpa terkecuali yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.